Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya menemukan satu ceramah dari Habib Lutfi bin Yahya, ceramah yang cukup menggelegar. Ceramah 7 tahun yang lalu, Habib Lutfi sudah khawatir bahwa Habaib bakal tersingkir dari organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian Habib Lutfi juga sudah khawatir antar Habaib ini ribut. Kemudian Habib Lutfi juga khawatir bahwa pada akhirnya orang-orang NU itu membenci para habaib. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya NU terpecah menjadi dua. Nah, 7 tahun yang lalu ini kekhawatiran Ketua Sufi Dunia saat ini menjadi kenyataan. Bukan karena provokator, bukan karena pengadu domba dari pihak luar, tapi justru para habaiblah yang mulai duluan. Mereka asik bernaung di organisasi besar Nahdlatul Ulama, tetapi tidak mau berbaur dengan sesama pribumi. Mereka selalu merasa sebagai kasta tertinggi, sehingga mereka merasa sebagai klan termulia dan merendahkan orang-orang NU. Inilah yang menjadikan orang-orang NU kemudian mencaci dan membenci para Habib Alawi. Nah, seperti apa video ceramah Habib Lutfi bin Yahya yang sudah cukup lama? Mari kita simak dulu videonya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya di dalam mahabbah kecintaan baginda Nabi, doa Habib Lutfi memang terlalu sombong. Karena apa? Kecintaan kepada kalian, khususnya cinta kita kepada Nabi SAW. Karena sebagai anak cucu Nabi SAW, al-ummah, al-himayatul ummah, pelindung umat, penyejuk umat, di pundak setiap ahli bait Nabi SAW. Seandainya bisa tak jaluk, seandainya Habib Lutfi bisa minta sama Allah Ta'ala tak jaluk, tidak terlalu sombong. Karena Habib Lutfi mau mengucapkan itu, nginget-inget amalnya sendiri. Habib Lutfi masih sangat kurang. Tapi kalau bisa saya ngomong, ya Rasulullah, saya ridho dimasukkan jannah paling terakhir, biar saya jaga di pintu surga, asal orang yang mahabbah kepadamu dimasukkan dulu jalur jannah. Karena apa? Kecintaan saya, aku ridho wis aku nang lawang swarga dhisik, asal sing wong demen karo Kanjeng Nabi dilebokke dhisik. Ini karena mahabbah. Karena apa? Cinta. Masyarul muslimin rahimakumullah. Inilah. Ini kalau sudah habaib dibenturake, mengko karo kelompok habaib sinji dibenturake karo NU. Tinggal kelompok habaib yang satu bakal dibenturkan kepada Nahdlatul. Piye habaib ki ben selalu ngutik-ngutik terus NU, terus suwi-suwi wong NU ben benci karo kelompok habaib tertentu oknumnya. Akhirnya NU karo habaib pisah. Ini yang mengkhawatirkan. Tak inget ke. Engko nek wis tinggal NU ne bakal dipecah. Gawe kelompok dua. Apa? Kelompok NU yang disebut NU Gus Dur akhir sirat, yang kedua NU Mbah Hasyim Asy'ari. Supaya apa? NU pecah bek dadi loro, siji kelompok NU Gus Dur, sing siji Mbah Hasyim Asy'ari. Tidak ada NU Gus Dur, tidak ada NU Habib Lutfi, tidak ada NU akhir sirat, yang ada NU Nahdlatul Ulama. Yang ada Nahdlatul, yang keras, NU adalah Nahdlatul yang jumenengaken Mbah Kiai Hasyim Asy'ari.
Nah, baru saja kita saksikan ceramah menggebu-gebu dari Bapak Supi Dunia. Awalnya Bapak Supi Dunia ini bicara soal bahwa Habib Lutfi merasa sebagai keturunan Rasulullah punya tanggung jawab penuh terhadap umatnya, harus mengayomi, harus melindungi, sehingga Habib Lutfi sombong dalam berdoa. Doa Habib Lutfi, andaikan dibolehkan, Habib Lutfi rela masuk surga belakangan. Habib Lutfi rela jaga di pintu surga, asal seluruh pecinta Nabi Muhammad ini masuk surga secara keseluruhan. Doa ini doa yang cukup menarik. Seseorang sampai berani berdoa, rela masuk surga belakangan, rela jaga di pintu surga, asal seluruh pecinta Rasulullah itu sudah masuk duluan di surga. Ini orang yang modal begini berarti sudah yakin betul bahwa dirinya adalah orang yang bakal masuk surga. Padahal surga atau neraka itu hak rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Sealim apapun manusia, sesoleh apapun manusia, tetap tidak berani pede bahwa dirinya lah kelak masuk surga. Karena surga atau neraka itu hak prerogatif Allah. Ketika Habib Lutfi pede mengatakan, saya rela jaga di pintu surga asal seluruh pecinta Rasulullah masuk surga duluan. Ya, saya doakan semoga itu benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua, Habib Lutfi bicara soal perpecahan antar kabaib. Karena ada orang-orang yang sengaja mengadu domba agar para kabaib ribut, agar para kabaib ini berseteru. Lah setelah kabaib berhasil dipecah belah, maka kabaib dan NO pun ribut. Akhirnya apa? Akhirnya orang NO membenci para kabaib. Setelah orang NO membenci para kabaib, pada akhirnya NO terpecah menjadi dua. Apa yang disampaikan Habib Lutfi ini saya anggap kekhawatiran yang pada akhirnya benar-benar terjadi. Cuma bukan karena ada pihak ketiga yang pengen mengadu domba, yang pengen agar orang-orang NO itu membenci para kabaib. Justru para kabaib lah yang mulai duluan. Kabaib lah yang mulai mencaci maki ulama-ulama pribumi, menghina ulama-ulama pribumi, sehingga ulama NO mulai pada geram, mulai pada bangkit dan mulai melawan. Bahwa perangai kabaib ini perangai yang tidak baik. Mereka bebas mencaci maki, tapi mereka tak mau dicaci maki. Dulu-dulu orang NU diam karena masih meyakini bahwa kabaib adalah keturunan Rasulullah. Tapi makin kesini melihat kelakuan orang-orang Ba'alawi yang dengan seenaknya mencaci maki, menghina, bahkan tokoh-tokoh NU itu dihina. Jika memang para kabib itu cinta NU, semestinya tidak mencaci maki tokoh-tokoh NU. Buktinya apa? Buktinya Kiai Haji Ma'ruf Amin dikatakan babi. Buktinya Gus Dur dibuta-matakan, dibuta-hatikan. Buktinya Faisal Assegaf mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu tokoh fiktif. Tak ubahnya cerita Kopinghu. Apakah Habaib cinta NU? Tidak. Kalau Habaib cinta NU tentu tidak akan menghina ulama-ulama NU. Lalu kenapa para Habaib itu nongkrong di organisasi besar NU? Ya mencari hidup. Hanya mencari hidup dan pelan-pelan ingin menguasai NU. Sehingga ketika kekhawatiran Habib Lutfi sekarang menjadi nyata, itu bukan karena memang ada pihak ketiga yang pengen memecah belah antara NU dan kabaib, tetapi kabaiblah yang mulai duluan.
Kemudian Habib Lutfi menegaskan bahwa tidak ada NU pecah belah, tidak ada NU Gus Dur, tidak ada NU Mbah Hasyim Asy'ari, tidak ada NU Said Akil, tidak ada NU Habib Lutfi. Yang ada adalah NU Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Saya sepakat bahwa NU tetaplah NU dan tidak bakal terpecah belah. Orang yang justru pengen memecah belah NU ya akan kualat. Justru akan kualat dengan pendiri NU. Maka ketika Habib Lutfi berani memecah belah NU, buktinya dengan mendirikan organisasi Torekoh baru. Torekoh resmi dari NU adalah Jatman. Kemudian Habib Lutfi justru mendirikan Jatman. Apakah ini bukan bukti bahwa Habib Lutfi orang yang pengen memecah belah NU? Lalu, ceramah 7 tahun yang lalu, yang Habib Lutfi sok-sokan membela NU, pengen mempertahankan NU agar tidak terpecah belah, agar ulama-ulama NU tidak terpecah belah. Mana buktinya? Justru sekarang ini Habib Lutfi lah yang memulai mengacak-acak NU. Justru saat inilah para kabib yang mengacak-ngacak NU. Jadi ucapan Habib Lutfi dengan kenyataannya itu berbeda sangat jauh. Mulutnya bicara bahwa NU tidak boleh terpecah belah, tapi justru Habib Lutfi lah yang memulai memecah belah NU. Para kabib di NU itu bukan pengen membesarkan NU. Para kabib di NU itu justru mencari hidup dari NU. Nah, orang-orang yang mencari hidup dalam tubuh NU justru inilah orang-orang yang akan kualat. Maka tak heran ketika kemudian para kabib dicaci, dimaki, diteliti nasabnya. Setiap hari selama 24 jam selalu dikuliti keburukan-keburukannya. Ini adalah bukti bahwa NU itu keramat. Yang berani macam-macam dengan NU ya kualat. Dan ba'alawilah orang-orang yang saat ini sudah menerima kualat dari NU. Mereka hidup di NU bukan untuk membesarkan NU. Mereka hidup di NU ya memang untuk mencari hidup. Terbukti ya saat ini kan Ba'alawi pengen menguasai NU. Andai tidak ketahuan, andai ulama-ulama NU saat ini tidak pada jeli, NU tinggal kenangan, NU tinggal nama, dan akan diisi oleh orang-orang Ba'alawi. Kemudian sejarah NU pun akan dirubah. Karena apa? Ya karena sudah menjadi ciri khas orang-orang Ba'alawi. Dimanapun Ba'alawi berada, disitulah Ba'alawi merusak sejarah. Di Indonesia Ba'alawi datang mencari hidup, ya merusak sejarah. Maka seluruh ulama NU yang saat ini masih husnudon bahwa Ba'alawi merupakan cucu Rasul, sebaiknya pikir-pikir lagi. Kenapa? Ya karena kita melihat ceramah Habib Lutfi tadi, ceramah yang menggebu-gebu, ceramah yang sok yes, ceramah yang seakan-akan bahwa Habib Lutfi itu tidak ingin bahwa NU terpecah belah. NU itu tetaplah NU. Nyatanya apa? Nyatanya Habib Lutfi lah yang memulai memecah belah NU. Jika memang Habib Lutfi tidak mau NU terpecah belah, kenapa Habib Lutfi harus mendirikan organisasi baru yang bernama Jatma? Kalau pengen berkhidmat di NU, ya jadilah orang NU. Besarkan NU secara bersama-sama, tidak harus menjadi seorang pemimpin. Habib Lutfi kan keluar dari kepengurusan Torekoh Jatman sebagai banom resmi dari Nahdlatul Ulama, kemudian kecewa. Setelah kecewa, kemudian mendirikan organisasi baru sebagai organisasi tandingan dari Jatman. Ini apaan? Saya tanya ini apaan, Habib Lutfi? Orang-orang yang ada di Jatman juga orang NU. Orang-orang yang ada di Jatman juga orang NU. Bukankah Anda yang memecah belah NU? Maka siap-siap saja NU ngualati Anda. Dan Anda juga pernah mengatakan kan,
bahwa banyak orang yang kualat karena NU. Karena NU itu keramat. Itu Anda pernah mengatakan semacam itu dalam satu ceramahnya. Tapi Anda hanya sebatas di mulut saja. Nyatanya tidak hati-hati dengan NU. Anda ngopok-ngopok NU, orang-orang Anda juga ngopok-ngopok NU. Jadi memang lembut di luar, tapi busuk di dalam. Terbukti, jika Anda memang benar melindungi umat, mengayomi umat, ngaku sebagai cucu Rasul, kenapa harus memalsu sejarah? Kenapa makam KRT Sumodiningrat palsu? Kenapa kemudian banyak makam-makam yang tidak tahu asal-usulnya kemudian menjadi ada dan itu makam-makam Ba'alawi? Bukankah itu adalah cara untuk mengaburkan sejarah NKRI? Mana janji Anda? Janji yang katanya pengen mengabdi di tubuh NU, pengen mengayomi orang-orang NU, pengen melindungi orang-orang NU, tapi nyatanya Anda justru merusak NU itu sendiri. Maka saya katakan, boro-boro Anda dan orang-orang Anda itu cucu Rasul. Karena cucu Rasul itu pada umumnya tidak gila kehormatan. Cucu Rasul itu pada umumnya tidak gila kekuasaan. Kalau cucu Rasul itu agama hanya dijadikan kedok, ya saya tidak yakin cucu Rasul modelnya begitu. Setidak-tidaknya cucu Rasul asli itu masih ketularan akhlak Rasulullah, walaupun tidak sepenuhnya. Itu loh. Jadi ceramah Anda 7 tahun yang lalu yang mengatakan NU bakal dipecah belah, Kabaib dengan Kabaib bakal dibenturkan, dan juga NU dan para Kabaib ini bakal pisah, saat ini sudah mulai terlihat. Dan orang-orang yang berani merusak NU ya akan tersingkir dari NU. Cepat atau lambat akan tersingkir dari NU. Nah saat ini kan sudah mulai. Ulama-ulama NU sudah mulai bangkit. Bahkan sudah mulai menolak orang-orang Ba'alawi duduk di kepengurusan Nahdlatul Ulama. Karena ya karena tujuan mereka mencari hidup, bukan untuk menghidupkan. Itu loh. Jadi Pak Lutfi bin Yahya ini seringkali ucapan dan perbuatannya itu berbeda jauh. Ya terbukti ceramah tadi yang menggebu-gebu ya hanya omong kosong saja. Faktanya ya orang-orang mereka lah yang justru merusak Nahdlatul Ulama. Saya cukup ya. Saya tutup kajian ini. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.